Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Star Maulia dengan NPM 25782. Nah, pada video hands-on kali ini saya akan mengerjakan lab 4.7.2 paket tracer connect in the physical layer. Nah, pada part 1 kita akan mengidentifikasi file karakteristik dari device internet blocking. Nah, di langkah pertama kita akan identify the management port of Cisco router. Di sini kita akan klik si router S-nya, lalu kita klik physical, lalu kita perbesar dulu zoom in, lalu di sini ada port yang tersedia ya. Maksudnya ini port yang tersedia itu ada si aux dan juga konsol. Lalu kita akan mengidentifikasi LAN dan WAN ya yang ada di router. Jadi LAN interface LAN-nya itu ada gigabit Ethernet 0/0 dan juga gigabit Ethernet 0/1. Untuk yang WAN interface dia ada serial 0/0/0 dan juga serial 0/0/1. Jadi untuk yang LAN interface ada 2 dan juga untuk WAN interface itu ada 2. Lalu kita akan mengecek interface-nya melalui CLI ya. Kita ketikkan show IP interface dari. Oke, di sini terlihat ya ada 4 physical interface-nya. Nah, ini untuk yang VLAN itu nggak dihitung karena dia merupakan interface virtual. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan cek jenis dari si gigabit Ethernet ya. Oke, kita ketikkan saja show interface gigabit Ethernet 0/0/0. Oke, di sini ada jenisnya kabit, kita baca aja dia 1 gigabit 1 Gbps ya. Lalu kita cus saja, kita ketikkan untuk yang serial 0/0/0. Oke, ini di bandwidth untuk yang serial itu dia ada 1544 kbit ya per second. Lalu kita akan melihat slot kosongnya ya. Di sini ada 1. Dan kita lihat untuk yang switch 2. Kita klik untuk yang switch 2 ya. Lalu di sini juga ini ada 1 slot kosong juga ya. Lalu setelahnya kita akan menentukan modul yang dibutuhkan ya di step 1 ini, di part 2, step 1. Kita lihat dulu di S itu modul yang dibutuhkan itu adalah si HWIC 4E SWF. Ini itu agar PC1, PC2 dan PC3 itu dapat langsung dihubungkan ke router PC ya. Jadi cara menghubungkan itu kita pakein dulu, lalu ini kita tarik ke port kosong ya, ke slot kosongnya, lalu setelahnya kita hidupkan kembali. Begitu juga untuk yang di switch 2. Sini kita akan melihat modulnya ya. Untuk koneksi gigabit optical atau fiber itu dia pakai port PT switch NM1FDE. Jadi kita pakein dulu switchnya FDE, kita tarik, kita masukkan ke slot kosong, lalu setelahnya kita hidupkan. Jadi kita sudah selesaikan sampai ke step 2 ya, masa modulnya. Lalu untuk yang ketiga kita akan mengkonekkan device-nya.
Atau kita akan menghubungkan semua perangkat ini menggunakan kabel dan port yang benar. Sini kita akan klik connection atau yang gambar petir ini. Sini kita ikutin saja kabel yang ada. Oke, yang pertama itu kabelnya kabel strap untuk menghubungkan S dan juga switch 1. Untuk yang S itu dia gigabit Ethernet 0/0 ke switch 1 itu adalah gigabit 0/1, lalu kabelnya strap lagi ke router S dia 0/1 gigabit Ethernet 0/1, lalu ke switch 4 dia 0/1 gigabit Ethernet 0/1, lalu kabelnya strap lagi ini untuk yang FA 0/1/0 ke PC 1, lalu strap lagi FA 0/1/1 untuk PC 2, selanjutnya port flash Ethernet 0/1/2 itu untuk PC 3 di port FA 0. Lalu selanjutnya kita pindah ke switch 1, dia kabelnya juga strap ya. Ini dari FA 0/1 ke PC 1 ke PC 4. Setelahnya kabelnya strap lagi, lalu dari switch 1 itu 0/2 ke PC 5. Lalu kita klik lagi kabel strike untuk FA 0/3 ke PC 6, portnya flash Ethernet 0. Lalu selanjutnya itu kita pindah ke switch 4, dimana dia menggunakan, karena dia menyambungkan dari switch ke switch, kita pakai si kabel itu ya, cross. Switch 4-nya itu dia gigabit Ethernet 0/2, switch 3-nya yaitu switch 3-nya gigabit Ethernet 3/1. Nah, lalu selanjutnya dari switch 3 kita pakai kabel fiber ke switch 2 ini ya. Switch 3-nya gigabit Ethernet 5/1 ke switch 2 5/1 juga. Lalu selanjutnya dari switch 2 ke kabel strike dia FA 0/1 ke PC 7. Lalu kabel strap lagi dan menghubungkan flash Ethernet 1/1 ke PC 8, port flash Ethernet 0. Lalu kabel strap lagi untuk menghubungkan switch 2 dari port flash Ethernet 2/1 ke PC 9. Misalnya untuk menghubungkan switch dan access point kita pakai kabel strike, switchnya itu gigabit 3/1, access pointnya dia 40. Dan selanjutnya kita akan menghubungkan si router X ke WAS dengan kabel DCE. Serialnya kita klik S-nya 0/0, lalu S-nya juga sama portnya. Oke, kita cek ya apakah sudah benar penyusunan kabelnya. Oke, baik, di sini sudah cek semua ya, yang menandakan pengerjaan kita tuh sudah sesuai dengan apa yang diminta di soal. Lalu yang keempat, kita akan mengecek connectivity-nya. Lalu ini dimulai dari yang router S ya.
Di router S kita masuk ke CLI, lalu kita ketikkan show IP interface brief info. Itu harus dihapus. Oke, di sini terlihat ya bahwa output yang tampil sama seperti yang ada di soal, yaitu dia setiap interface yang tersambung ke device lain itu dia up ya, jadi hidup, tidak ada yang down. Lalu selanjutnya kita masuk ke step kedua, yaitu mengkonekkan wireless device, laptop, dan juga tablet. Jadi kita akan menghubungkan dari laptop ke wireless ke laptop, lalu di bagian config wireless 0 kita hidupkan port statusnya. Ini kita checklist. Oke, di sini sudah terhubung. Lalu kita akan cek di web browser. Kita tunggu karena agak lama untuk buka web browsernya. Kita ketikkan www.cisco.tka. Dan sini sudah terhubung ya, sudah connect. Lalu kita akan menghubungkan si tabel PC-nya, config, lalu wireless 0. Lalu port status kita hidupkan. Lalu kita lihat dulu. Oke, disini sudah terhubung. Lalu kita cek ya di web browser. Kita tunggu dulu. Apa ini kita close aja. Lalu kita tunggu. Oke, sini kita ketikkan www.cisco.tka. Dan sini sudah connect ya. Lalu sini kita akan mengubah sambungannya ya, bukan wireless, jadi wireless itu kita unchecklist di bagian wireless, lalu di bagian port kunci salah satu ini kita ngelok. Oke, di 3G 4G salah satu ini kita checklist pada bagian port statusnya di on. Kita tunggu dulu. Oke, sudah terhubung ya. Ini kita stop dulu, lalu kita close dulu ya untuk membuktikan apakah dia, jika pakai si yang sambungan seluler ini dia bisa. Jadi kita tunggu dulu karena masuk ke browser ini udah sedikit lama. Oke, nggak apa-apa, kita klik lagi. Kita ketikkan www.cisco.tka. Kita tunggu ya. Jadi sambil menunggu ini kita lihat dulu di PC 1. Oke, kita masuk ke web browser 3. Mungkin agak lama ya. Kalau pengen di kelas dulu, kita tunggu aja harus ini. Kita lihat dulu ya di tablet. Nah,
Oke, di sini sudah terhubung ya webnya. Oke. Bentar ya. Oke, lalu ini sudah terhubung, kita bisa lihat. Oke, sini sudah terhubung ya koneksi ke kalau pakai saluran seluler juga dia terhubung. Lalu kita yang bisa satu, kita coba ketikkan dulu Cisco BPKA dan masih Hasan unresolved. Kita coba ganti dulu di bagian desktop, lalu kita close, masuk ke IP configuration. Oke, di sini kita tekan DHCP. Lalu selanjutnya kita masuk ke browser lagi. Kita tunggu beberapa saat ya. Nggak apa-apa kalau not responding. Kita tunggu aja sebentar. Ini kita akan ketikkan dulu Cisco BPKA. Oke, di sini sudah terhubung ya. Jadi ketika untuk setiap PC kita itu harus mengubah si IP configuration dulu yang tadinya masih static ke DHCP agar mendapatkan DNS secara otomatis dan juga mendapatkan IP secara otomatis dari router ya. Oke, jadi nanti ketika tampilannya seperti tadi yang bukan connect ini ya, itu tidak perlu khawatir karena kita hanya tinggal memindahkan dari si static menjadi DHCP. Mungkin sekian penjelasan video hands-on saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.